Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan saya Erizal Madita dengan teman saya yaitu Muhammad Farid Aska. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Educational and Learning, Educational Informatik, yaitu tentang tugas review 5 artikel ilmiah yang dimana topik yang kita ambil itu tentang analisis sentimen untuk evaluasi e-learning berbasis data science. Baik, next. Pada slide pertama ini yang mata belakangi kita kenapa mengambil topik ini yaitu uh, banyaknya pada zaman sekarang itu institusi pendidikan yang menggunakan e-learning, yang dimana kualitasnya itu masih sangat kurang dan sulit dievaluasi. Eh, Selain itu juga feedback yang didapatkan mahasiswa itu sering tidak struktur dan jumlahnya itu banyak, sehingga tidak bisa dianalisis secara manual. Next. Baik, di slide selanjutnya yaitu permasalahan utama yang kita dapatkan dari topik ini yaitu ada dua. Yang pertama itu feedback mahasiswa masih banyak, dan yang kedua itu tidak terstruktur dan sulit dianalisis secara manual. Dari permasalahan utama tersebut, institusi itu tidak tahu secara jelas apakah mahasiswa itu merasa puas, bingung, ataupun justru terbebani saat menggunakan aplikasi e-learning, yang dimana tanpa memahami sentimen mahasiswa tersebut, perbaikan itu menjadi tidak tepat sasaran. Next. Baik, dari permasalahan masalah tersebut didapatkan atau kami mempunyai solusi yaitu dengan penggunaan data science. Yang dimana dengan penggunaan data science ini menawarkan sebuah solusi dengan melalui analisis sentimen, yaitu yang dimana proses mengubah bentuk komentar itu ke dalam bentuk sebuah informasi positif, negatif, atau netral secara otomatis. Dengan teknik ini diharapkan institusi itu bisa memantau kualitas e-learning secara real time. Next. Baik, di slide selanjutnya fokus kajian dari analisis kita itu yaitu di sini kami melakukan analisis untuk memahami perkembangan teknologi, khususnya itu dalam penggunaan e-learning ya. Uh, Kami melakukan hal ini dengan melakukan kajian literatur terhadap 5 jurnal dari Triple E, ACM, Science Direct, Springer, dan Wiley. Dari kelima artikel tersebut membahas tentang pendekatan analisis sentimen untuk mengevaluasi aplikasi e-learning. Next. Baik, yang pertama itu atau artikel pertama dari Triple E, yang dimana artikel ini uh, membahas tentang metode TF-IDF dan SVM untuk klasifikasi sentimen komentar dari mahasiswa pada LMS atau e-learning. Dari penelitian ini atau artikel ini, hasilnya itu didapat akurat dan mampu menunjukkan area platform yang banyak dikeluhkan, terutama yaitu terkait akses dan kestabilannya. Next. Baik, di slide selanjutnya itu yaitu artikel kedua dari ACM, yang dimana pada artikel kedua ini kami membahas atau artikel ini membahas dalam penggunaan apa namanya naif bias untuk memproses feedback kelas dalam jumlah besar. Dari keunggulan penggunaan naif bias ini memiliki memiliki keunggulan yaitu kecepatan dan efisiensi, sehingga dengan adanya hal ini dosen itu dapat memahami persepsi mahasiswa lebih cepat tanpa melakukan analisis manual. Next.
Baik, di slide selanjutnya di artikel ketiga ini mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Fawaid Aska. Untuk Aska dipersilakan untuk melanjutkan presentasinya. Baik, terima kasih Eriza. Saya akan melanjutkan review 5 artikel dari uh, dari kelompok kami. Baik, yang ketiga ini artikel yang ketiga dari Science Direct. Dari analisis opini mahasiswa selama pembelajaran daring pada masa pandemi menggunakan metode election based sentimen yang muncul cenderung sempurna. Mahasiswa menyukai fleksibilitas tetapi mengeluhkan interaksi yang kurang. Untuk artikel yang selanjutnya ya ini artikel dari Springer. Artikel yang keempat ini membahas tentang aspek based sentimen analisis menggunakan LSTM. Menggunakan metode ini tidak hanya menilai positif atau negatifnya, tetapi juga menentukan aspek yang di mana permasalahan tersebut, misalnya interaksi dosen, tampilan UI, atau kualitas materi. Baik, untuk slide selanjutnya ya ini dari artikel Willy. Artikel yang kelima ini menerapkan CNN LSTM yang menghasilkan akurasi yang sangat tinggi. Metode ini mampu memahami konteks berkomentar yang panjang dan kompleks. Jadi sangat efektif untuk ulasan pendidikan. Untuk perbandingan metode dari kelima artikel tersebut, dari artikel 5 tersebut kami telah menilai bahwa terlihat bahwa SVM lebih stabil dari SVM lebih stabil. Naif Bayes cepat, lection based sederhana. ABSA memberikan detail per aspek dan deep learning menghasilkan akurasi yang tinggi. Masing-masing memiliki metode kekuatan dan keterbatasan sendiri masing-masing. Untuk temuan umum, jadi temuan umum secara keseluruhan dari artikel tersebut, analisis sentimen terbukti efektif untuk mengevaluasi e-learning. Teknik ini membantu memilih persepsi mahasiswa secara menyeluruh dan mengidentifikasi sebagai platform yang perlu diperbaiki. Next, untuk slide selanjutnya ini rekomendasi. Kami merekomendasikan integrasi analisis sentimen langsung ke dalam LSM. Dengan begitu, institusi bisa mendapatkan laporan otomatis tentang kepuasan mahasiswa melakukan perbaikan secara cepat. Data secara cepat dan berbasis data. Untuk slide selanjutnya ya ini kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya setelah kami mereview dari 5 artikel tersebut, kesimpulannya ya ini data science khususnya analisis sentimen memberikan cara baru dan lebih akurat untuk mengevaluasi e-learning dengan penerapan yang tepat, kualitas pembelajaran dan meningkatkan secara signifikan. Baik, untuk segitu saja presentasi dari kelompok kami.
Mohon lebihnya apabila dari kata ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.